Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti seperti gua bilang tadi ya, bahwa kita udah nggak sabaran nih ya, karena kita masuk ke paruh musim kedua ya, pertandingan ke-20 ya. Jadi kemarin 19, jadi karena kita ada 20 peserta di Serie A, jadi 19-19 ya. Semoga di paruh kedua ini Inter benar-benar menghasilkan poin maksimal yang diharapkan sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Cremonese ini apa ya? Mereka itu bermain 19 kali, kalah 11 kali, seri 8 kali. Jadi mereka belum pernah menang gitu loh. Jadi ya, bagaimana prediksinya sahabat Bob? Kalau gua sih Inter bisa menang besar ya, minimal 3-0 lah ya. Kalau misalnya duetnya Toro dan Dzeko benar-benar bisa memanfaatkan rasa laparnya mereka kembali gitu. Walaupun kita tanpa Barella dan Skriniar ya. Barella kemungkinan nanti akan digantikan dengan siapa? Christian Aslani atau Lord Gagliardini. Kita nggak tahu nih antara dua ini. Ini juga Inzaghi masih belum memutuskan siapa yang akan diturunkan. Pastikan sahabat Bob, jam 00 kita nonton ya. Kita dukung Inter supaya kita bisa meraih 3 poin malam ini sahabat Bob ya. Terus Gosen juga disiapkan untuk menggantikan Di Marco. Rencananya Inzaghi seperti itu. Nah, cuman seperti yang gue bilang, kadang-kadang suka berubah gitu loh ya. Mudah-mudahan Aslani jadi starter dan ini juga menjadi starter Gosen. Nah, kemungkinan yang mengisi posisinya Skriniar itu Darmian sahabat Bob ya. Di kanan Dumfries akan turun kembali, bagus nih ya. Di kiri ada Bastoni, di tengah Acerbi back tengah kembali Acerbi. Di depan tidak diragukan lagi adalah Dzeko dan Toro ya. Ini adalah jaminan kita ya. Dan jangan lupa sahabat Bob, pertandingan pertama di musim pertama di lawan Cremonese kita menang 3-1 dan Toro juga mencetak gol. Semoga Toro dan Dzeko sama-sama mencetak gol malam ini sahabat Bob. Nah, sedikit gua soroti Cremonese ini kan memang belum pernah menang, tetapi kita nggak boleh anggap enteng. Mereka punya yang namanya striker Okereke ya, oke ya, dan udah mencetak 4 gol dan 1 assist. Ini berbahaya ya Okereke ini dan perlu kita waspadai. Jadi ada beberapa pemain Radu yang kemarin dipinjamkan ke sana kan kemungkinan kan udah nggak bermain ya, karena dia setelah cedera dia udah nggak mendapat tempat, makanya dipinjamkan ke Prancis ya. Semoga aja kita benar-benar bisa ngebungkus Cremonese ya. Kalau prediksi gua itu nggak tahu sahabat Bob prediksinya seperti apa. Harusnya Inter bisa menang lebih gampang dibanding kemarin waktu melawan Empoli ya. Harus fokus dan intens ya. Jaga terus rasa laparnya. Pasti Inter bisa menang sahabat Bob. Nah, ini pelatih Inzaghi ya. Pelatih Inzaghi bilang begini ya. Di konferensi pers kemarin, tim ingin balas dendam usai kekalahan Empoli dan berharap pemain sudah pulih ya. Ini secara mental, secara fisik pemain-pemain Inter drop nih ya. Semoga aja dengan Cremonese ini adalah titik balik Inter untuk bangkit kembali dan untuk konsisten ya. Pelatih merasa bahwa tim memiliki rasa lapar yang besar untuk segera kembali ke jalur kemenangan. Tentu perlu bereaksi terhadap kekalahan Empoli. Inzaghi mencatat bahwa untungnya kami segera kembali ke lapangan. Benar juga ya. Untung nggak libur dulu ya. Jadi ini artinya mereka akan melampiaskan ke Cremonese ya. Gue bilang tadi ya, Inter akan keramasin nih Cremonese. Ya mudah-mudahan aja sahabat Bob ya. Faktanya hanya Napoli yang benar-benar konsisten di klasemen. Benar banget ya. Tim 2 ke bawah sampai 20 itu nggak konsisten. Hanya Napoli yang konsisten, itu kita akui. Saat ini Napoli berada di liga mereka sendiri ya. Yang mengalahkan Napoli nanti hanya mereka diri sendiri. Benar banget gitu loh sahabat. Kami harus lebih konsisten dengan mengambil satu pertandingan pada satu waktu. Karena dengan begitu banyak pertandingan yang semakin dekat, kami harus fokus pada permainan individu. Tentang lawan besok, Cremonese ya, walaupun di dasar klasemen mereka telah menemukan performa solid
di bawah pelatih baru David Ballardini ya. David Ballardini ini juga bagus ya. Cuman dia memang melatih tim-tim kelas bawah ya. Nah, sekarang mereka telah berganti pelatih, mereka memiliki pelatih baru yang telah saya hadapi berkali-kali. Dia adalah pelatih yang luar biasa. Timnya selalu memiliki gaya permainan yang jelas. Mereka juga memainkan 3-5-2. Semoga benar-benar Inzaghi bisa menang ya. Kalau ini kalah, ini ngeri banget sahabat Bob. Ini benar-benar kehilangan harapan ya. Bagaimana dropnya pemain, benar-benar Inzaghi wajib menang. Siap ya? Nah, itu Inzaghi ya. Itu kita berbicara pertandingan. Nah, sedikit gue pengen biasa update lah ya. Karena ini memang perlu gue update sahabat Bob ya. Kemarin banyak isu Opa Marotta katanya mau balik lagi ke Juventus. Dia mempunyai catatan yang positif di Juve. Jadi Juve berharap dia akan datang kembali gitu loh ya. Terus dia bilang gini, eksekutif Inter merasa bahwa kehadirannya ada di Milan, di mana dia memimpin proyek olahraga Inter yang tidak dia ingin tinggalkan ya. Morata merasa tahun-tahun ini sudah berlalu ya, masa kenangan dia di Juve itu udah lewat. Sekarang dia akan fokus project di Inter ya. Tahun-tahun saya di Bianconeri adalah masa lalu dan saya hanya bisa memiliki kenangan positif, kata Opa. Ditanya tentang masalah hukum Juventus, saya tidak suka berbicara tentang manfaat pekerjaan orang lain. Saya fokus pada saat ini pada Inter ya. Dan ditanya apakah dia berpikir untuk kembali ke Juventus, Marotta menjawab bahwa saya senang, happy dengan jalan yang saya ambil. Saya menikmati waktu saya di Inter dan fokus untuk berkontribusi pada kesuksesan di masa depan. Kita lega ya sahabat Bob ya, bahwa Opa ini adalah rohnya Inter ya. Kalau Opa nggak ada di Inter, kita nggak tahu nih Inter seperti apa sekarang ya. Semoga terus di Inter Opa ya. Nah, terus yang menarik adalah ini sahabat Bob ya. Ini masih tentang Skriniar. Gua sih nggak pengen bicarain Skriniar lagi, tetapi ini barusan ya gua baca di tutomercatoweb.com ya. Dia bilang begini. Jadi tadi kan di video gua sebelumnya bahwa klub Inggris siap menyalip yang namanya PSG. Nah, sekarang Al-Khelaifi ya, ini langsung presidennya, pemilik klubnya ya. Kami masih jauh dari mengakhiri urusan dengan Skriniar, menurut apa yang dilaporkan oleh Foot Mercato. Paris Saint-Germain ingin segera mendatangi Milan Skriniar. Pada kenyataannya, presiden klub Paris Nasser Al-Khelaifi sendiri yang mengambil alih lapangan dan tampaknya bertekad untuk mengambil tindakan sendiri. Tujuannya adalah untuk menutup kesepakatan pada tanggal 31 Januari, juga untuk menghindari masuknya pesaing. Ini langsung presidennya ya, pemiliknya ya, yang mau ambil alih. Ini luar biasa ya. Kalau memang dia mau 20 juta, kemungkinan Inter akan lepas seperti yang gue bilang tadi. Ya mudah-mudahan aja lah. Kalau dia udah lepas, kita udah tenang lah sahabat Bob. Kenapa? Karena ya masih banyak sekali nih urusan Skriniarnya yang belum beres-beres ya. Semoga segera beres dan Inter benar-benar fokus ke pertandingan berikutnya. Oh ya, Inter Milan juga mengalahkan Real Madrid dan Benfica untuk menandatangani pemain muda Ebenezer Akinsamiro ya. Ini pemain Nigeria, ini juga bagus, masih muda sekali ya. Nih, gue bacain sedikit. Inter sedang mencari talenta baru ya. Jadi Akinsamiro adalah seorang pemain yang telah berada di radar Inter selama beberapa waktu ya. Di Eropa juga diincar Real Madrid, tetapi akhirnya Inter yang mendapatkannya sahabat Bob ya. Mudah-mudahan pemain-pemain muda yang dibeli Inter ini benar-benar bisa berpotensi bagus di Inter asal dikasih kesempatan. Nah, ini yang dibilang bahwa sekarang ini Inter berencana nanti untuk pramusimnya akan berada di Amerika. Apalagi Amerika 2026 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan Inter juga sekalian mencari sponsor. Kita butuh sponsor sahabat Bob, supaya ada pundi-pundi masuk selain dari tiket, selain dari sponsor yang lain, selain dari jual beli pemain. Dan ini juga sangat penting sahabat Bob ya. Itu rencananya si Zhang ya. Terus untuk kapten kita, Samir Handanovic gantung sarung tangan di akhir musim ini. Jadi dia akan pensiun, dia akan mengambil kursus kepelatihan. Dia pengen terus di sepak bola,
tetapi dia pengen menjadi pelatih, sahabat Bob. Semoga aja, karena ya kita berharap bagaimanapun Handanovic sangat berjasa terhadap Inter yang mendapatkan 4 gelar buat Inter ya. Jadi kita bangga ya dengan Handanovic yang kemarin banyak sekali yang mencaci maki waktu dia melihat begitu gitu ya. Padahal kan nggak boleh gitu, sahabat Bob ya. Bagaimanapun mereka sangat berkontribusi ke Inter. Apapun Inter sekarang itu adalah semua kontribusi pemain-pemain Inter. Nah, sedikit berita baik adalah pembicaraan kontrak Edin Dzeko dan Bastoni selanjutnya dalam agenda Inter. Karena kalau si Darmian hanya tinggal pengumuman, kalau Hakan udah deal, tinggal juga pengumuman. Jadi kita berharap semoga pemain-pemain yang mau diperpanjang kontraknya segera beres ya. Kalau Stefan De Vrij, gue belum ada update-nya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemain-pemain yang ada di Inter yang mau habis kontrak tetap profesional ya. Mereka tetap memberikan dedikasinya kepada Inter, sahabat Bob ya. Terus kita nanti semoga benar-benar kita mendapatkan 3 poin ya, sahabat Bob ya. Karena ya hanya itu, sahabat Bob. Ini artinya Scudetto masih terbuka ya. Terbuka kenapa? Karena ya masih ada 19 pertandingan. Nah, 11 pertandingan ini apakah kita bisa mengambil maksimal poin ya? Bisa aja, nggak mungkin lah Napoli itu akan bermain bagus terus mendapatkan poin penuh terus, nggak mungkin, sahabat Bob. Ini sepak bola, kalah menang kalah seri itu biasa gitu loh. Jadi ya benar-benar kita berharap yang terbaik buat Inter ya. Jadi ya kalau memang kita berharap kalau Skriniar dari terjual, ya tadi kan di video gue sebelumnya gue ada bilang gitu kan. Nah, ini sedikit wakil presiden Inter Milan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jose Mourinho ya, udah 60 tahun dia yang berjasa ke Inter. Kita juga tidak melupakan walaupun sekarang dia menjadi musuh kalau ketemu dengan Roma, sahabat Bob. Tapi tetap respect buat Mourinho ya, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.